Lanjut dengan perkara PHPU nomor 05, ini DPD antara pemohon Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, dan kemudian juga ada pihak terkait Mirah Midadan Fahmid. Kami persilakan kuasa termohon untuk menyampaikan jawaban. Saya mohon agar pokok-pokoknya saja, Pak. Kami sudah membaca ini, ya, tanggapan. Jadi yang dari pemohon tidak usah dibacakan, tapi tanggapan KPU. Memang kita lihat utamanya di sini ada kuantitatifnya, tapi yang utama persoalan kualitatifnya, kan? Itu. Silakan, kuasa termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenankan saya Agustinus Saesbara untuk dan atas nama KPU dari Kantor Hukum Joshua Victor and Partners membacakan jawaban dari termohon KPU. Soal eksepsi kesimpulannya saja. Baik, ya. Baik Yang Mulia. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung, inilah jawaban kami. Mahkamah Konstitusi, Pak. Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami membacakan jawaban terhadap perkara nomor 5 untuk DPD. Bahwa dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan hukum pemohon, tengah waktu pengajuan permohonan, dan permohonan tidak jelas dianggap dibacakan. Ya. Kemudian kami langsung masuk ke pokok perkara, bahwa dalam menjawab dalil-dalil pemohon, kami dari termohon menanggapi perkara dari pemohon ini dengan dua bagian jawaban, Yang Mulia. Ya, silakan. Yang pertama, bagian sebelum tahapan dan jadwal pemungutan suara, serta bagian tahapan dan jadwal pemilihan, serta tahapan dan jadwal pasca pemilihan. Ya. Bagian sebelum tahapan dan jadwal pemungutan suara itu ada dalam poin 1, 2, dan 3. Ya. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih. Kemudian kami langsung ke pokok jawaban saja, bahwa termohon telah menegaskan bahwa calon atas nama Mirah Midadan Fahmid adalah telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan KPU. Segala persyaratannya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian pada bagian yang kedua adalah bagian setelah pemungutan atau pemilihan. Kami membacakan, Yang Mulia, bahwa sejak awal pemenuhan syarat pencalonan sampai dengan pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, tidak ada opini pada termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid pada daerah pemilihan DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dilakukan keberatan atau tindakan hukum lain atas proses pencalonan Mirah Midadan Fahmid oleh termohon, yang keberatan atau tindakan hukum lain itu inisiatifnya datang dari pemohon, calon anggota DPD lainnya, atau dari masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya, bahwa setelah diadakan rekapitulasi suara pemilihan umum untuk DPD, barulah ada opini dan gesekan pada daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid dengan dalil yang dikemukakan di bawah ini. Mohon dalilnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Baik.
Kemudian pemohon dalam dalilnya mengemukakan data-data baik per kecamatan, kabupaten maupun provinsi, dan atas dalil-dalil situ pemohon lebih mengedepankan pada kecamatan Sekotong, yang mana pada kecamatan Sekotong itu ada 9 desa. Atas dalil menurut pemohon ada penggelembungan, kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berangkat dari kenyataan sesuai dengan pemenuhan persyaratan pencalonan DPD daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmi, yang pada kenyataannya yang mana secara sah Mirah Midadan Fahmi telah menjadi calon perseorangan yang sah pula di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pada pencalonan tersebut Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11 dan selanjutnya secara sah pula mengikuti pemilihan umum anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan hasil dari pemilihan umum tersebut calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11 mendapat suara sah dengan tabel sebagai berikut di bawah ini. Mohon tabelnya anggap dibacakan ya mulia. Ya. Namun bila kita peringkatkan menjadi 5 perolehan suara terbanyak, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Ya. Jadi ada 5 tabel situ yang mulia. Ya. Bahwa bila disandingkan antara hasil suara sah pemohon nomor urut 6 dalam kurung TGH lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni MA yang berjumlah 207.000 dengan suara sah Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11 yang berjumlah 265.104, maka selisih suara sah pemohon nomor urut 6 dalam kurung TGH lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni MA dengan Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11 sebagai berikut. Ya. Hasil suara sah pemohon dan perbandingannya mohon anggap dibacakan ya mulia. Ya. Jadi selisihnya itu 57.504 suara ya mulia. Ya. Bahwa walaupun pemohon mendalilkan bahwa ada penambahan dan pengurangan di beberapa kabupaten dan banyak kecamatan yang menguntungkan Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11 dan hanya menyajikan data di satu kecamatan yaitu Kecamatan Sekotong, maka akumulasi suara sah satu Kecamatan Sekotong tidak bisa mempengaruhi perolehan suara pemohon untuk melebihi suara Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11. Bahwa karena dalam peringkatan suara sah calon anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11 mendapat suara sah peringkat 4, maka secara sah pula kursi keempat anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan kepada Mirah Midadan Fahmi nomor urut 11. Ya, petitum. Vide bukti nomor bukti T1 17 sampai dengan bukti T23 yang mulia. Petitum, silakan. Terima kasih yang mulia, kami langsung ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan dan menetapkan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya. Ya. Ketiga, menetapkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya. Oke. Adalah benar dan sah. Oke. Yang keempat, menetapkan bahwa adalah benar dan sah untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil perolehan suara sah dengan peringkatan
yang tidak perlu kami lagi bacakan Yang Mulia. Ya, dianggap dibacakan ya. Ya. Oke. Kemudian yang kelima menyatakan dan menetapkan bahwa Mirah Midadan Fahmid adalah calon Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperoleh suara sah terbanyak peringkat keempat dengan jumlah suara sah 265.104 dan berhak ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh termohon. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami kembalikan Yang Mulia. Terima kasih kuasa termohon, singkat, efisien. Nah,